akan saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laziza. Di sini saya bertugas sebagai moderator Inspirasi Ramadan yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Pertama-tama, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga diberi kelancaran sampai akhir acara dan juga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita perkenalan pemateri. Pemateri kita hari ini Ibu Dewi Hurun Aini, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama Islam. Tempat tanggal lahir di Kediri 23 Mei 1986. Bentar lagi ulang tahun nih Bu Dewi nih. Pas malam takbiran ya Bu. Riwayat pendidikan yang ditempuh beliau S1 Pendidikan Islam Univ Islam Negeri Sunan Kalijaga dan S2 Magister Sains Psikologi Univ Gadjah Mada Yogyakarta. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini kami dari teman-teman HMJ Psikologi mengundang Ibu Dewi sebagai pemateri dalam acara Inspirasi Ramadan yang bertemakan Positive Thinking di tengah pandemi COVID-19 dalam perspektif agama dan psikologi. Bagi teman-teman live yang ingin bertanya, bisa disimak terlebih dahulu nanti pemaparan materi dari Ibu Dewi. Selanjutnya, kita bakal mengetahui seperti apa dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh keluarga. Langsung saja kepada pemateri Ibu Dewi, dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, tanggal 13 Mei 2020, kita semua, ya, alhamdulillah ya, masih sehat semua, masih diberi kesempatan untuk Alhamdulillah Ibu berbagi ilmu, sharing, begitu ya. Nah, dan untuk Iya, Ibu. pada pagi hari ini, temanya adalah bagaimana membangun imunitas melalui peningkatan kualitas spiritual keluarga. Ya. Iya, benar banget Bu. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya akhir-akhir ini atau tepatnya 2 bulan terakhir, baik Indonesia maupun seluruh dunia, WHO sendiri menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang menjangkit ribuan orang di dunia. Dan hampir sebagian besar masyarakat berada dalam ketidakpastian dan menerima banyak informasi melalui berbagai macam media. Dan kondisi tersebut tanpa disadari mengakibatkan bisa saja kepanikan, kecemasan, dan juga stres. Nah, lantas bagaimana sih cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi dan mengelola stres, terutama karena COVID-19 tersebut? Karena tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan secara fisik, namun juga aspek lain secara finansial, kehidupan sosial, bingung atau kondisi psikologis anak yang karena mendapatkan informasi yang beraneka ragam, bermacam-macam, begitu ya, bisa saja mempengaruhi kondisi mental seseorang. Nah, kemudian how to handle your family anxiety atau bagaimana mengelola atau meningkatkan imunitas ataupun kesehatan mental di tengah pandemi saat ini. Ya. Karena memang masalah kesehatan pertama yang dialami keluarga itu adalah masalah kesehatan psikologis, ya. Di antaranya kira-kira Mbak Liviana sendiri, kondisi psikologisnya apa yang dampak atau yang dirasakan kira-kira? Awalnya sih stres ya Bu, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa main.
Tapi lama-lama ya udah mau gimana lagi, akhirnya nerima aja. Ya, jadi memang rasa Gitu. kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was itu hampir dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya Orangan. ya remaja, tidak hanya anak kecil, orang tua, bahkan seluruh orang itu merasakan dampak itu. Gitu. Dan pastinya Iya. kondisi seperti itu sangat berbahaya jika tidak disadari dengan baik oleh keluarga dan jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari keluarga sendiri? Ya, keluarga itu unit terkecil dari masyarakat. Kita kepada definisi terlebih dahulu begitu ya, biar nanti dalam pembahasannya seperti apa sih siapa saja anggota keluarga begitu ya. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang di dalamnya yang terkumpul di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ini menurut Departemen Kesehatan RI 2000, dan keluarga memiliki banyak fungsi dan peran yang harus dipenuhi untuk mencapai kesehatan seluruh anggota keluarganya. Dan sehat yang dimaksud di sini adalah keadaan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga, baik meliputi sehat fisik, psikologis, sosial dari suatu penyakit dan kecacatan. Terlebih saat ini, saat pandemi, ya kan, peran dari seluruh anggota keluarga itu sangat dibutuhkan kerjasamanya karena saling kebergantungan tadi. Nah, fungsi keluarga untuk mencapai kesehatan saat pandemi ada fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, dan juga fungsi pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, fungsi afeksi. Kira-kira kalau berbicara afeksi berkaitan dengan apa? Afeksi Berkaitan dengan perasaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Bagaimana fungsi keluarga itu mampu memberikan kenyamanan emosional bagi anggota keluarga dan melindungi seluruh anggota keluarga dari stres. Khususnya saat ini adalah stres, kecemasan, kekhawatiran yang diakibatkan atau yang disebabkan diantaranya karena wabah pandemi gitu ya. Dan diantaranya fungsi ini pun dapat dipenuhi juga dengan cara keluarga saling mengingatkan, saling mendengarkan, atau bahasa kita komunikasi yang asertif begitu. Karena di situ ada social distancing sehingga tidak interaksi antara satu dengan yang lain tidak seleluasa pada saat tidak dalam kondisi wabah pandemi ini. Yang kedua, fungsi sosialisasi merupakan fungsi keluarga sebagai guru menanamkan kepercayaan, nilai, sikap, dan petunjuk penyelesaian masalah. Jadi, fungsi ini dapat dipenuhi dengan cara keluarga mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Sehingga hal-hal yang kiranya memang ketika keluar tidak ada urusan yang sangat urgent sekali, ya, diharapkan untuk tidak keluar rumah gitu, atau tidak pergi-pergi keluar begitu ya, mentang-mentang merasa kondisinya fit, sehat, kemudian dia pergi ke jalan-jalan kemana, ke mall atau jalan-jalan ke pantai. Itu kan berarti kan dia tidak aware atau tidak keberfungsian keluarga ini tadi untuk bisa mencapai kesehatan, itu dia mengabaikan itu. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan kesehatan. Jadi tadi ada fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, dan juga fungsi pemeliharaan kesehatan. Fungsi keluarga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga agar bebas dari suatu penyakit. Fungsi ini dapat dipenuhi dengan cara keluarga menyediakan menggunakan masker sesuai petunjuk pemerintah, menyediakan sabun dan tempat mencuci tangan, makanan bergizi, ya pastinya nutrisi yang seimbang begitu ya. Kemarin-kemarin pemateri dari dosen gizi sudah memaparkan beberapa apa saja sih nutrisinya yang sangat dibutuhkan pada saat ini begitu. Multivitamin kalau memang diperlukan, waktu istirahat yang cukup untuk seluruh anggota keluarga, kamar tidur yang nyaman bagi anggota keluarga jika memang ada yang sakit. Nah, kemudian ada satu penelitian begitu ya, ataupun memang sudah menjadi satu sains atau ilmu pengetahuan bahwasanya tubuh yang sehat, ini bisa kita tubuh yang sehat melindungi dari segala ancaman penyakit. Betul atau enggak kira-kira?
penyakit. Ya kan? Jadi di dalam tubuh yang sehat betul. terdapat jiwa yang kuat, dan di situ ada motivasi, ada trigger, ada semangat untuk dia bisa melindungi dirinya dari ancaman-ancaman penyakit. Nah, ketika individu merasa tidak mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan saat ini, yaitu wabah pandemi begitu ya, bisa saja berakibat pada merasakan gejolak dalam dirinya yang membuat tidak nyaman, ya. Bahkan di sini akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Nah, ini yang kita bahas saat ini. Sistem imunitas ternyata ketika kondisi kecemasan, kemudian secara kondisi fisiologis atau biologis tubuhnya itu dia kurang bisa memperhatikan pola makan, kemudian pola hidupnya, itu juga berpengaruh terhadap sistem imunitas kekebalan tubuh seseorang. Ya, agar terhindar atau bisa sembuh dari infeksi virus corona ini, ya, maka individu itu harus meningkatkan sistem imunitas tubuhnya dengan ada 2 cara yang bisa ditempuh, bisa secara medis dan juga secara spiritual. Secara medis kita tahu sendiri sudah banyak sekali yang memberikan psikoedukasi kepada kita begitu ya, bagaimana cara yang tepat untuk menangani virus pandemi ini, diantaranya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yang dulu kalau pada zaman dulu itu kurang diperhatikan begitu ya, karena saat ini begitu banyak orang yang tersadar, oh ternyata cuci tangan, contoh hal-hal yang sifatnya sepele itu sangat penting untuk dilaksanakan saat ini. Gitu. Secara medis ya, istirahat yang cukup, tidur tidak terlalu larut malam. Ini Mbak moderator ini tidurnya malam-malam untuk mengerjakan tugas dari dosen, curhat ya. Enggak Bu, lagi UAS Bu. Ya, yang intinya bagaimana kemudian nanti mengelola waktu, manajemen waktunya bisa lebih baik agar istirahat yang cukup itu bisa kita penuhi, karena tubuh pun butuh haknya untuk istirahat. Makan yang bergizi, minum air yang banyak, dan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Dan jika perlu, dibutuhkan minum multivitamin. Secara medis, yang pertama tadi ya, imunitas. Yang kedua, secara spiritualitas. Nah, kira-kira definisi atau pengertian spiritualitas itu apa sih? Sering ya kita bilang spiritualitas, religiusitas. Nah, sebenarnya spiritualitas itu apa sih? Apa kira-kira? Tentang yang berbau agama dan keyakinan yang dianut seseorang. Ya. Spiritualitas diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan secara eksistensial untuk manusia. Seseorang itu butuh yang namanya eksistensi diri. Di teorinya Abraham Maslow begitu ya. Kita mengenal tentang teori aktualisasi, dan diantaranya ada eksistensial untuk manusia atau individu. Dan spiritualitas itu tidak hanya memperhatikan apakah hidup itu berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup berharga. Dan seorang ahli Kahneman memandang spiritualitas sebagai rangkaian karakteristik motivasional atau motivational trait, kekuatan emosional umum yang mendorong, mengarahkan, dan memilih beragam tingkah laku individu. Dan kemudian dijelaskan, ditambahkan di sini, Kahneman mendefinisikan spiritualitas sebagai usaha individu untuk memahami sebuah makna yang luas akan pemaknaan pribadi dalam konteks kehidupan setelah mati atau eskatologikal. Dan hal ini berarti bahwa sebagai manusia kita sepenuhnya sadar akan mortality atau kematian. Dengan demikian kita akan mencoba sekuat tenaga untuk membangun beberapa pemahaman akan tujuan dan pemaknaan akan hidup yang sedang kita jalani. Ininya spiritualitas itu semakin seseorang itu memahami hakikat kebermaknaan hidupnya, tujuan dari hidupnya. Ya, bermakna. Jadi masing-masing baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Kristen ataupun agama apapun, saya yakin ya memiliki yang namanya kebermaknaan hidupnya sendiri-sendiri. Ya, bisa saja antara satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Kemudian kembali kepada imunitas tadi ya, yang dipengaruhi oleh stres ya. Tadi kan kita sampaikan bahwasanya adanya banyak berita yang
banyak sekali, ada yang berita hoax dan yang lain-lain, itu membuat kepanikan tadi dan bisa saja menjadikan seseorang itu mengalami yang namanya stres. Ya. Iya betul Bu. Ya, stres diketahui bisa menurunkan imunitas tubuh ini tadi ya, maka kelola stres dengan baik ya. Cara memperkuat sistem imun juga bisa melalui hal-hal yang sifatnya rileks, menenangkan ya. Karena stres bisa memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon yang namanya hormon kortisol. Jadi stres akan memicu tubuh terus memproduksi yang namanya hormon kortisol. Sehingga tingginya hormon kortisol dalam tubuh tadi bisa membuat sistem imun menjadi melemah. Jadi salah satu yang bisa menurunkan imunitas selain karena dia gaya hidupnya yang tidak baik, kurang tidur tadi ya, diantaranya karena faktor stres. Nah, oleh karena itu, ketika stres menyerang, cobalah kelolanya dengan baik. Bisa dengan cara melakukan hobi, aktif bersosialisasi, melakukan teknik relaksasi ataupun olahraga. Dan olahraga, kemudian rileks tadi akan memperlambat pelepasan hormon stres. Dan dari rileks, ketenangan itu tadi ya, diantaranya bisa didapatkan dari usaha-usaha seseorang dalam mencari kebermaknaan hidupnya tadi. Ya, contoh, seseorang merasa bermakna ketika dia mampu membantu orang lain atau memiliki altruisme dan prososial yang baik pada saat pandemi seperti ini. Dia mampu berbagi, membantu dengan ikhlas, tulus begitu ya. Itu juga akan meningkatkan spiritualitas, tadi kebermaknaan tadi ya, spiritualitas yang berdampak kepada kekebalan tubuh atau imunitas. Oke. Kemudian ada juga satu penelitian ya yang menyampaikan sistem imun bekerja melalui proses belajar yang diisyaratkan. Jadi asal seseorang itu mempersepsi, memaknai, misal stresor, seseorang kan tidak bisa menghilangkan stresor ya. Stresor kan sumber yang menyebabkan seseorang mengalami stres, begitu. Kita tidak bisa menghalangi ataupun tidak bisa menghilangkan stres yang ataupun sumber stres tadi, tetapi seseorang itu mampu merubah pola pikirnya atau mindset berpikirnya dan juga respon apa, sikap apa yang dia lakukan atau bagaimana cara seseorang itu menyikapi terhadap stresor tadi. Jadi yang bisa kita rubah adalah mindset, cara berpikir dan juga respon sikap yang dilakukan. Kalau semisal setelah mendapatkan informasi terkait pandemi, dia cemas, ya itu sesuatu hal yang wajar begitu ya, memang itu sebuah respon perasaan afeksi kita, tetapi setelah itu bagaimana respon kita dalam hal perilaku dan juga secara behavior kita apa? Setelah itu apakah kemudian meratapi nasib kesedihan dengan tidak melakukan apapun? Kan tidak juga kan, karena di sini akan menentukan tipe kepribadian seseorang, dia menjadi pribadi yang fight, flight, ataupun dia menjadi yang tidak melakukan apapun. Nah, itu kan juga di sini akan terlihat seseorang yang dia akan malah berjuang ataupun mampu bangkit dari kondisi yang seperti ini, atau dia malah berdiam diri, atau dia malah flight atau seolah menghindar dari masalah kondisi yang seperti ini. Di sini pun ada penelitian yang menunjukkan bahwa perasaan tidak senang, sedih, atau depresi dapat mengakibatkan imunoglobin. Ini sudah diteliti begitu ya, dan perasaan sedih dapat menurunkan aktivitas limfosit. Ini bahasa medis begitu ya. Dan lebih lanjut, sesuatu yang menentukan orang akan mudah sakit, baik karena infeksi atau bukan, tidak hanya dipengaruhi oleh stresor, namun juga dipengaruhi oleh mekanisme coping masing-masing individu. Jadi defense mekanisme atau mekanisme coping seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian seseorang nanti akan bersikap, ya kan, apa yang kemudian dia lakukan. Dan mekanisme coping sendiri diartikan sebagai usaha kognitif dan perilaku behavior untuk menguasai, menurunkan, atau mentoleransi kebutuhan internal yang dihasilkan oleh situasi stres.
mekanisme coping masing-masing orang sendiri-sendiri ya. Ada yang dia ada yang displacement, ada yang kemudian ada yang dia mampu malah dengan kondisi stres tadi membuat dia semangat trigger, ada semangat untuk berjuang, itu kan ada. Jadi ada stres itu berdampak negatif, ada yang berdampak positif. Eustress dan juga distress. Eustress ketika setelah menghadapi satu masalah tertentu dia malah menjadi fight begitu ya, menjadi orang yang semangat terus, punya pantang menyerah, maka kondisi stres itu menjadikan pribadi seseorang semakin lebih baik ataupun sebaliknya gitu. Kemudian ada lagi tentang praktek meditasi dan doa ya. Ini ternyata juga mampu meningkatkan dopamin. Dopamin itu salah satu sistem kimiawi di otak gitu ya, hormon begitu, yang berkaitan dengan elemen emosional positif. Ya. Dan struktur otak ya, lobus parietal terlibat dalam aktivitas meditasi dan doa dan juga pengalaman spiritual. Ya. Beberapa studi menunjukkan penurunan aktivitas selama meditasi yang berhubungan dengan perubahan diri dan lingkungan sekitarnya. Ini akan meningkatkan dopamin ini tadi, merasa tenang, merasa dia rileks. Ya. Maka seseorang yang merasa tenang dan rileks akan meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Tubuhnya. Ada juga ini praktek meditasi dari Jair ya. Intinya di situ beberapa penelitian sudah membuktikan secara evidence based begitu ya, berbasis data, ternyata memang spiritual atau beberapa hal-hal yang berkaitan dengan upaya relaksasi, ketenangan itu berpengaruh juga terhadap kekebalan tubuh individu. Oke, kemudian kalau mikir gampangnya begitu ya, imunitas itu diibaratkan seperti satpam yang menjaga agar tubuh kita itu tidak rentan terhadap penyakit. Jadi kalau satpam kalau biasa begitu, satu penyakit maka kesiagaannya biasa saja ya. Tetapi kalau saat ini wabah pandemi banyak sekali faktor-faktor yang dari luar, virus ataupun bakteri dan hal-hal yang sifatnya radikal bebas dari luar yang kita susah untuk menolaknya begitu ya, kita nggak paham mana yang ini bersumber penyakit atau enggak. Nah itu kan juga saat ini maka sistem imunitas tubuh kita harus diperkuat. Nah terlebih karena kita juga saat ini lebih banyak di rumah begitu ya, karena kebijakan dari pemerintah work from home ya, maka siapa yang sering kita ketemui kalau di rumah? Berarti kan memang keluarga kan ya, keluarga. Ya, baik masing-masing anggota keluarganya dengan kondisinya sendiri-sendiri, ada yang dia bersama anak-anaknya, kalau kami orang tua begitu ya, kalau kalian juga bersama orang tuanya, bersama kakek neneknya ataupun siapapun itu, maka bagaimana pengembangan sistem imunitas? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita caranya untuk meningkatkan sistem imun? Ya, diantaranya tadi sudah kilas begitu ya, rutin berolahraga ya. Berarti kalau diterapkan di lingkungan keluarga, kita mampu atau tidak bahasa kita mengistiqomahkan begitu ya, secara rutin, konsisten begitu, menerapkan itu kalau memang kami sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, kalau kalian dengan semua anggota keluarganya, kira-kira bisa nggak istiqomah ataupun ya olahraga ringan minimal 15-30 menit begitu? Bisa? Sudah menjalankan? Dalam proses. Berat banget, Bu. Ya, itu ya. Jadi kadang tuh berat banget, Bu. Saya pribadi begitu ya. Banyak kita tuh sebenarnya secara kognitif, secara pikiran itu paham betul, tahu, pengetahuan itu tahu, knowledge tahu,
Tetapi kemudian kembali lagi bagaimana kesanggupan kepada perilakunya untuk melakukan terus-menerus itu tadi lah. Ya kan? Kadang kita tahu betul olahraga itu baik, istirahat yang cukup baik, nutrisi yang seimbang dengan gizi seimbang itu baik. Tapi berapa banyak yang betul-betul komitmen konsisten untuk menerapkan itu semua. Nah, itu kan kembali kepada kesanggupan dari masing-masing individu. Tetapi ini kan sebuah saran, masukan, sebuah psikoedukasi buat kita, tidak ada salahnya kita bisa menerapkan itu. Rutin berolahraga, walaupun jogging, lari-lari ringan 15 sampai 30 menit. Gizi seimbang, tidur malam yang cukup, dan yang tadi sudah sekilas kita bahas, bagaimana mengendalikan stres. Jadi faktor terbesar yang dapat memperlemah sistem imun tubuh itu memang yang menjadi pintu masuk awal itu adalah stres. Yang kondisi seseorang yang dia tidak mampu beradaptasi terhadap tuntutan atau yang tidak sesuai dengan yang apa yang dia harapkan, dan juga tuntutan dari lingkungan. Menghindari merokok. Nah, karena stres sendiri, kalau tadi kita sebut ada stres akut dan juga stres kronik. Kalau stres akut ini stres yang sifatnya jangka pendek, ketakutan yang sifatnya mungkin ketika kita teriris pisau ataupun kaget begitu ya. Yang muncul adalah dominannya adalah hormon adrenalin yang kemudian menentukan individu itu fight atau flight. Efek hormon adrenalin menunjukkan survival kondisi terancam. Dia seseorang yang dia merasa bertahan dalam kondisi terancam. Ini stres yang akut. Stres yang kronik, yang dominan adalah hormon kortisol. Di dalam tubuh meningkat karena contoh saat ini banyaknya informasi tadi ya, di wabah pandemi banyak informasi, banyak yang meninggal sekian. Nah, itu kan juga menjadikan seseorang itu menjadi down gitu. Dan ini akan banyak menurunkan imunitas tadi. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengelola stres? Ya, untuk mengurangi stres dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tadi sudah ya, olahraga, ya, membicarakan, dan bisa juga membicarakan perasaan yang tengah dialami dengan orang terdekat, yang kamu merasa nyaman, begitu ya. Atau kalau memang sudah perlu berkonsultasi pada profesional, begitu ya, ya silakan, konselor, psikolog, gitu. Dan berceritalah, meskipun sebenarnya ketika bercerita dengan orang lain itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, tetapi dengan bercerita, kamu bisa meluapkan emosi-emosi negatif yang ada dalam dirimu. Jadi sekarang ini meskipun pembatasan sosial begitu ya, tetapi kita tidak menutup diri atau tidak, kalau misalnya punya masalah ya boleh kok cerita secara secara online, ataupun banyak sekali media-media ya, ada WhatsApp, itu kan juga bisa bercerita. Kemudian, dan selain cemas, takut, stres tadi juga ada gejala psikosomatis. Nah, ya, juga mempengaruhi tubuh sehingga bisa saja penyakit itu muncul dan menjadi bertambah parah. Sehingga pikiran, tubuh itu sesuatu hal yang ada sinergi, ada integrasinya begitu ya, maka harus betul-betul dijaga baik, tidak hanya kemudian memperhatikan faktor fisiknya saja, tubuh saja, tidak memperhatikan faktor kondisi psikologis, karena itu adalah satu kesatuan keterkaitan, maka harus dijaga. Kemudian terkait bagaimana meningkatkan spiritualitas keluarga tadi ya, diantaranya kita bisa, kalau semisal peran kami sebagai orang tua, ya, menjaga kondisi anak saat pandemi, yaitu diantaranya kita sebagai orang tua jangan menunjukkan panikan, ketakutan, ataupun respon emosi, perasaan yang lebay begitu ya, berlebihan. Takut ya, namanya manusia biasa kita kan. Nah, tetapi kemudian bagaimana kita tidak menunjukkan kepanikan kita itu di depan anak-anak kita. Atau kalian kalau sebagai remaja, bagaimana ketika di rumah anak-anak kecil, ataupun kamu memberikan penenangan begitu ya, bagaimana memberikan sosialisasi yang tepat begitu. Karena rasa panik itu jangan sampai menular pada anak. Ya. Dan
banyak sekali para psikolog yang menyarankan bagaimana orang tua itu dapat membantu menciptakan kondisi normal di rumah. Selain itu, tenang dan tetap proaktif. Jadi tadi jangan panik. Yang kedua, tenang dan tetap proaktif. Contohnya, bagaimana orang tua itu memiliki percakapan yang atau komunikasi asertif, saling mengetahui bagaimana perasaan anak, apa yang dialami anak, siapa saja atau informasi apa saja yang dia dapatkan, yang dia peroleh, itu orang tua juga harus mengetahui. Yang kedua, tetap pada rutinitas, ya. Jadi yang punya peran pekerjaan tertentu ya dilakukan seperti rutin pada biasanya, meskipun kondisinya harus WFH di rumah begitu ya. Walaupun sekolah diliburkan, ya, jangan sampai membiarkan anak-anak bermalas-malasan. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan untuk mengalihkan perhatian anak diberikan handphone, gadget begitu ya, agar tidak rewel atau bisa lebih untuk dikendalikan. nonton YouTube. Ya. Iya Bu, ya. Sering banget. Dan sebenarnya bisa dilakukan aktivitas bersama yang disepakati bersama, bisa latihan memasak, begitu ya, bantu pekerjaan rumah, dan permainan-permainan yang zaman dulu tradisional kemudian kita revitalisasi kembali atau kita kembali dilakukan gitu ya, juga tidak ada salahnya sebagai satu alternatif tertentu. Kita berikan tanggung jawab, peran. Misal kalau saya pribadi begitu ya, si kakak sudah saya berikan tanggung jawab untuk ikut bantu jemur pakaian, ikut bantu menyapu, dikasih tanggung jawab, itu tanggung jawab dia. Kalau semisal tidak dilakukan berarti dia belum bertanggung jawab. Jadi sudah sedikit demi sedikit, ya, itu juga sebagai sebuah rutinitas agar anak tidak menghindari tanggung jawab. Toh juga ketika libur sekolah juga guru memberikan tugas PR, begitu kan? Nah itu kan juga tanggung jawabnya yang harus dilakukan. Kemudian dampingi anak pada kesedihannya. Contoh karena dengan penutupan sekolah, saya yakin anak-anak juga minim bermain dengan teman-temannya. Mereka juga tidak bisa melanjutkan kegiatan ekstrakurikulernya di sekolah ataupun aktivitas lainnya, pasti akan berdampak kepada kondisi psikologis anak. Akan sedih ya, karena direncanakan seketika batal ya. Kemudian bagaimana caranya ya? Peran orang tua, kalau di sini ayah dan ibu harus mendukung dan berupaya agar mereka tidak sedih dan beri pengertian, atau kalau anaknya sudah tingkat remaja begitu ya, bisa menjadi sahabat bagi anaknya. Karena memang remaja itu kan sudah bukan anak kecil lagi ya, begitu ya, mereka sudah punya nalar kritis, sudah punya pertanyaan-pertanyaan, dan dia diminta untuk bagaimana reason atau alasan-alasan ataupun pendapat dia terkait satu apapun yang dia lakukan. Jadi ikut mendengarkan, lebih banyak bagaimana mendengar dan juga saling berbagi kondisi yang dirasakan. Yang keempat, pantau perilaku anak selama masa karantina atau masa WFH ini ya. Karena orang tua tentu cemas dan anak-anak kita akan mengambil isyarat emosional dari kita. Terlebih anak. Anak itu akan lebih banyak menerima sesuatu hal yang sifatnya emosi atau perasaan dari orang tuanya. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya menghadapi anak dengan kondisi yang kemerungsung ataupun cemas, takut, anak pun juga memberikan respon emosi yang sama. Jadi itu sangat nular sekali ya. Dan maka peran orang tua bagaimana mereka bisa mengelola kecemasan anak untuk memberikan rasa aman, ya, bisa memberikan informasi-informasi bahwasanya kita yakin insya Allah ya ini juga kita bisa bersama-sama menghadapi ini dan punya harapan ya, punya cita-cita, punya punya hope begitu ya, suatu saat entah berapa ya, semoga secepatnya begitu ya wabah virus pandemi ini bisa berakhir karena banyak sekali dampaknya. Amin. Ya. Oke. Kemudian betul sekali, pantau informasi yang mereka terima karena cari tahu apa yang didengar, karena informasi apapun yang diterima anak itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti dia mempersepsi, dan gunakan informasi-informasi yang memang terpercaya gitu.
Dan hal ini kalau dalam hal sifatnya spiritual ini tadi ya, ini artinya yang paling penting saat ini adalah tetap membuat diri tenang, kita pribadi sebagai individu, dan melakukan yang terbaik yang kita mampu, apapun peran kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai murid, sebagai guru ya, apapun perannya ya, maka kita harus tetap membuat diri kita itu tenang dulu, sadar, menyadari siapa diri kita, peran kita, maka di situ kita akan bagaimana tahu betul respon, sikap, perilaku apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kemudian ini tadi sudah ya, karena kita bereaksi di suatu pandemi yang serba tidak pasti akan mempengaruhi mental dan jiwa anak di masa yang akan masa yang datang. Dan kita sebagai orang tua juga contoh hidup anak-anak bagaimana bertahan dalam situasi yang sulit. Jadi mari hadapi pandemi ini dengan ketahanan emosi, spiritual, dan mental yang baik. Dan dengan berikhtiar semaksimal mungkin pastinya ya, dan juga bertawakal kepada Yang Maha Kuasa, meyakini bahwa semua akan indah karena Allah. Kemudian dalam hal spiritual juga, kita saat ini selain menghadapi wabah pandemi juga pada saat beribadah puasa Ramadan ya. Dan momentum ibadah puasa Ramadan ini pun juga kita jadikan sebagai momentum merestart diri manusia atau diri kita, merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah. Karena bahwa sehebat apapun manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Selain itu, kita berharap puasa di tengah pandemi ini tidak hanya mampu menumbuhkan kepekaan spiritual seseorang, namun juga kepekaan sosial. Dan wujud kepekaan sosial ini juga bisa sikap empati, prososial ya. Kalau empati kan bagaimana kita bisa ikut merasakan dirinya berada dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Sementara yang prososial merupakan tindakan moral seperti rela membantu seseorang yang membutuhkan. Jadi sebisa kita apa, semampu kita mampu melakukan itu. Membantu. Ya. Dan cobalah untuk menghadirkan situasi keluarga yang sehat. Dan ciri keluarga sehat adalah keluarga yang mampu menikmati waktu bersama, sehingga dengan masa karantina ini idealnya harapannya adalah kita mampu mengambil hikmahnya sehingga dapat mempererat hubungan di dalam keluarga. Jangan sampai di dalam satu pertemuan begitu ya, sama-sama bawa handphone, ininya ketawa bersama atau bersama ketawa. Nah, itu kan yang sering terjadi kan, ketawa bareng-bareng bersama-sama ketawa. Pengennya dalam satu momen dan ada ikatan emosional yang sama. Tetapi yang terjadi sering bawa handphone masing-masing. Nah, itu coba dirubah ya, saat ini masa pandemi ini banyak lebih kepada WFH, sehingga bagaimana kemudian mampu menghadirkan situasi keluarga yang sehat, yang mampu menikmati waktu bersama. Quality time bahasa kita ya, kualitas waktu yang berkualitas begitu ya. Jangan sampai WFH kita sudah berapa bulan ya WFH-nya? Udah hampir mau 2 bulan. Nah, 2 bulan, jangan sampai 2 bulan malah nggak tahu apa yang dirasakan oleh anaknya. Apakah dia kemudian masalah ataupun malah tugas PR-nya tidak selesai karena nggak ada komunikasi yang baik. Nah, itu kan juga bagaimana kemudian satu antar anggota keluarga itu tadi bisa saling bersinergi gitu ya, bisa ada interaksi sehingga ada hubungan timbal balik yang lebih baik lagi. Dan yang ketujuh ada spiritual parenting juga ya. Bisa juga momentum WFH ini metode mengenalkan Islam lewat pengalaman anak-anak dengan bentuk pengalaman seharian. Ini contoh ada yang spiritual parenting ya. Karena contohnya ya bisa mengenalkan Allah lewat matahari, lewat cahaya bulan ciptaannya. Karena di masa anak yang mungkin tahapan kognitifnya dia baru memahami kalau memang sesuatu hal yang sifatnya konkret, sesuatu hal yang sifatnya itu jelas begitu ya, maka kita berikan, kita kenalkan hal-hal yang sifatnya tadi spiritualitas ataupun metode penghayatan terhadap pengenalan Allah itu dengan ciptaan Allah. Dan bagaimana spiritual parenting mengenalkan anak mendapatkan hikmah atas peristiwa yang dipelajari
Bahkan di masa pandemik ini bisa mengenalkan Allah lewat hikmah atas peristiwa ini. Kita semakin, oh ya Allah, ternyata manusia itu tidak punya kekuatan apapun. Ya, ketika Allah sudah bikin benda kun fayakun ya, ya sudah kita rencanakan dulu besok waktu Lebaran mau mudik, mau ketemu keluarga besar, silaturahim, itu semuanya sudah gagal. Artinya ya Allah, Allah itu betul-betul maha kuasa ya. Kita kuasa. boleh kita sampaikan beberapa hal yang sifatnya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi wabah pandemi ini. Dan Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita karena di sini bagaimana kemudian si anak ataupun anggota keluarga itu semakin memahami apa yang dilakukan, dia harus mampu bertanggung jawab dan bisa betul-betul memperhatikan mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak. Sehingga anak akan selalu sadar akan gerak dan langkahnya, selalu diketahui oleh Allah, juga kemampuan orang tua memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya atas dasar bahwa Allah selalu melihat diri mereka. Dan terlebih saat ini di bulan Ramadan, begitu ya, kita di rumah saja, WFH, bisa memberi contoh bahwa Allah sedang memberi cobaan dengan adanya pandemi ini. Dan disampaikan juga bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada cobaan Allah. Sehingga kita memberikan satu keyakinan atau satu pembelajaran kepada anak, kita harus punya satu keyakinan, harapan bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Asa. Karena kalau kita sudah berputus asa, itu akan berdampak pada tadi imunitas tubuh kita. Kemudian yang kedua, spiritual parenting tadi ada mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup kita ini selalu berhubungan satu dengan yang lain. Bahkan dengan bakteri ataupun virus pun, ya karena kita harus bisa berdampingan. Mau dulu ada wabah pandemi atau tidak, kita kan juga berdampingan dengan berbagai penyakit. Tetapi kemudian bagaimana individu itu mampu menjaganya, imunitas fisiknya dan juga kesehatan mentalnya kan. Tapi bagaimana kemudian ini mengajarkan kepada kita, oh harus bisa berhubungan satu dengan yang lain. Dan maka dengan hal ini anak-anak diharapkan mampu menghargai manusia, mampu menghargai orang lain, alam dan juga dunia ini. Dan di bulan Ramadan dalam kondisi pandemi COVID ini, anak-anak diajarkan rasa empati kepada orang lain. Ketika kita punya rezeki bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jadilah orang tua pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Tadi sudah sekilas kita bahas juga begitu ya, mampu menjadi pendengar. Ketika anak bercerita kita bisa memperhatikannya, karena dengan seperti itu akan melatih mereka berpikir dan mengatur emosi dengan tertib dan jernih. Terlebih di bulan Ramadan, orang tua punya waktu luang untuk anak-anaknya, maka tidak ada salahnya kita mendengarkan cerita mereka. Dan mampu memberi umpan balik kepada mereka dengan memberi motivasi dan juga cerita-cerita yang menggugah mereka. Yang keempat, ajarkan anak-anak kita berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik, bagus, indah, dan dorong mereka mengungkapkan cita-cita akan masa depan dengan menggunakan imajinasi mereka. Dan ini bisa kita terapkan begitu ya, anak-anak perlu diajak untuk mengenal Allah dalam bentuk kebersyukuran atas apa yang mereka miliki, meskipun kita kondisinya seperti ini tetap bersyukur ya, tetap jangan menunggu kita bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, tetapi ketika kita dalam kondisi alhamdulillah masih sehat ya, kita lebih mestinya tuh orang Jawa tuh seperti itu, kondisi bencana pun musibah pun dia masih baca alhamdulillah, kebersyukuran ya, alhamdulillah kok tidak, maksudnya masih diberi kesempatan untuk hidup begitu ya, kita masih ada hal-hal yang sifatnya positifnya itu apa, nah itu kan juga masih kita cari, di situ kita gali. Bisa juga mengucapkan kata-kata kesyukuran, dan kesyukuran ini diwujudkan dengan mengajak anak-anak bercita-cita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Jadi kebermanfaatan dia seperti apa? Kalau semisal saat ini dia di rumah, kayaknya dia mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Cara lainnya juga saling memberikan apresiasi dan afeksi, komunikasi positif tadi ya, komitmen sebagai anggota keluarga menikmati waktu bersama ya, dan mampu mengelola stres dan krisis.
Dan cara memperkuat hubungan keluarga tadi selain apresiasi, afeksi, ya, komunikasi positif, memiliki komitmen, dan di sini yang tadi keterkaitan dengan nilai-nilai spiritual di dalam keluarga, ajarkan kepada anak makna beribadah dan percaya pada Tuhan. Bisa juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti belas kasihan dan saling mengalah, dan mampu mengelola stres dan krisis bersama. Dan di sini adalah penerimaan, begitu ya, intinya meskipun dalam kondisi yang seperti ini kita mengajarkan kepada anak agar dia mampu menerima situasi yang ada, mampu berdamai, begitu ya, beradaptasi sehingga bisa terbuka pada perubahan. Sehingga kita sampaikan kepada anak situasi krisis yang ada, dan kita juga memberikan pemahaman kepada anak, dia tidak hanya dia yang menghadapi itu, tapi seluruh anak di seluruh dunia menghadapi itu, begitu ya, sehingga dia tetap mengembangkan inisiatif dan juga kreativitas anak untuk mengatasi masalah atau problem solving. Kemudian, dan salah satu hal yang diajarkan oleh virus corona ini, bagaimana kita menjaga kebersihan, tadi sudah ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, ini adalah hikmah, begitu ya, yang diajarkan oleh kecil virus corona itu ya, kita mampu kayak ditampar gitu, oh ya Allah, ternyata kita kalah dengan makhluk yang bahkan dilihat secara kasat mata saja kita tidak bisa melihat itu, gitu loh. Maka apa yang kita sombongkan sih, gitu ya, kita tuh nggak punya kekuatan apapun. Dan bisa tadi sudah menjaga kesucian batin kita, menjaga fisik dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan batiniah, tidak mudah gerusa-gerusu, tenang, positive thinking, gitu ya, berprasangka baik terhadap orang lain, dan juga menjaga kesucian batin, diantaranya dengan menambah ibadah, terlebih kita saat ini bulan puasa Ramadan ya, setiap apapun yang kita lakukan itu asal itu baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian sodakoh, dan dampak sodakoh sendiri sudah ada yang meneliti, ketika seseorang yang sudah mampu membuat perubahan kepada orang lain, maka efek ketenangan dan juga ada emosi positif yang semakin meningkat dalam diri individu tadi, sehingga akan meningkatkan yang namanya imunitas atau kekebalan tubuhnya. Ada juga tadarus Al-Quran, berbuat baik dengan orang lain. Nah, maka diharapkan insya Allah akan menambah ketenangan dalam tubuh kita. Kemudian Unity of Sciences-nya, atau kita kan di UIN Wali Songo punya yang namanya pendekatan-pendekatan antara ayat dan juga bagaimana itu kita terapkan dalam kondisi humanisasi kita atau kemanusiaan kita. Ada satu ayat yang menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dalam ayat ini kita diharapkan, kalau kita tadi kaitannya pembahasan spiritualitas, bagaimana seseorang memaknai kehidupannya, dan di sini sudah mulai berpikir kehidupan jangka panjang, karena kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat. Dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dalam tafsir ayat ini. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Tetapi ingat, jangan lupakan urusan kita, kebahagiaan kita di dunia. Karena kita saat ini hidupnya di mana? Di dunia kan? Di dunia. Maka ya kita tetap mengikhtiarkan, mengusahakan
mengusahakannya secara duniawinya seperti apa. Contoh kalau saat ini konteksnya di wabah pandemi ya tetap bukan berarti wah sudah pasrah dengan takdir ketetapan Allah dengan dia tidak berikhtiar, itu juga salah ya kan. Tetap yang namanya usahanya juga harus betul-betul semaksimal mungkin. Karena satu orang saja yang mengabaikan itu, maka dikatakan di sini jangan berbuat kerusakan. Satu orang yang dia tidak mematuhi anjuran pemerintah dengan dia tidak melakukan social distancing, kemudian dia tidak menggunakan masker atau dia bepergian kemana tanpa memperhatikan yang lain, maka dia dianggap seseorang yang berbuat fasad atau kerusakan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ingat, sedikit apapun yang kita lakukan atau sekecil apapun yang kita lakukan untuk berikhtiar, berusaha menanggapi ataupun ya berupaya agar wabah pandemi ini secepatnya berakhir atau bisa berkurang korban-korbannya, maka itu akan berdampak juga kepada kondisi semua orang yang berada di dunia. Maka kita tidak boleh lengah atau hanya memikirkan egosentris kita sendiri atau kebutuhan ego diri sendiri saja. Kemudian dan yang tidak kalah pentingnya dalam faktor spiritualitasnya juga wabah ini bagian dari ketetapan Allah. Kita yakinkan bahwasanya ketika Allah sudah berkehendak, maka itu pun manusia tidak punya kekuatan daya apa-apa. Dan di sini kita diminta untuk meningkatkan dua hal, karena ujian Allah ini bagi yang beriman adalah untuk meningkatkan lahiriah dan juga batin. Secara lahir kita semakin memperhatikan bagaimana konsep menyucikan diri sebagai basic ibadah lahir, sering memperhatikan bagaimana kalau keluar rumah ya, ketika sudah kembali di rumah jangan sampai buru-buru memeluk anak ya, harus dia ganti baju, bersih diri, toharoh begitu ya. Dan kita pun konsep di dalam Islam yang pertama diajarkan tentang toharoh, kebersihan, dan yang kedua tentang kebersihan batinnya ya. Kebersihan batinnya ini bagian dari keimanan ya. Contoh secara batin perlu dilakukan menumbuhkan terus keyakinan kepada Allah bahwa kulai yusibana illama kataballahu lana wa maulana. Katakan wahai Nabi, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi mereka, dan dialah Allah Maha Pelindung. Jadi segala sesuatu yusibana, musibah, wabah ataupun apapun itu ya, itu semuanya dalam kita yakinkan semuanya sudah ketetapan dari Allah, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dan tadi untuk meningkatkan spiritualitasnya diantaranya dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir maka hati akan semakin menjadi tenang. Dengan semakin mengingat Allah, oh ya Allah, ya manusia itu betul-betul butuh yakin, butuh yang namanya satu semangat berikhtiar bersama-sama, karena keberhasilan untuk bisa penanganan wabah pandemi ini, menghindari wabah pandemi ini, itu dengan dilakukan tidak hanya sendirian, tetapi harus secara bersama-sama. Sama-sama. Karena dan kita mungkin di sini juga perlu yang namanya menginstal ulang kehidupan spiritual yang mungkin selama ini ketika introspeksi diri, oh ya Allah, saat ini mungkin yang lebih banyak ketika punya masalah ataupun ketika lagi kondisi bahagia, dia lupa dengan mengingat Allah gitu ya. Nah ini mungkin momentum saat ini kita berefleksi spiritual begitu ya, sehingga manusia itu ternyata memang bukan siapa-siapa. Menghadapi virus kecil saja kita tidak berdaya ya. Ilmu kita benar-benar hanya setetes air ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi jangan sekali-kali dalam diri kita itu ada perasaan, ada sombong, takabur gitu ya, merasa paham gitu. Sehingga wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu, pinter, pandai, itu ada orang yang pandai di atasnya. Kalau bahasa kita di peribahasa, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah ya. Jadi semuanya itu ilmu kita tuh hanya setetes, pengetahuan kita terkait wabah corona juga sedikit, sehingga kita yakinkan bahwasanya oh
insya Allah kalau kita ada upaya ikhtiar, ya bukan tidak mungkin kita bersama-sama akan bisa menghadapi wabah pandemi ini. Dan di sini juga kita yakinkan intervensi Tuhan untuk memulihkan keadaan juga melalui proses-proses yang objektif. Tuhan meminta kita tidak sombong tadi ya dengan ilmu yang kita miliki, sehingga kita dengan rendah hati merasa betul-betul lemah, manusia itu Ibu. Gimana? Bisa kita teruskan? Iya, Ibu. Selanjutnya langsung aja Ibu, pembacaan tilawah juga sholawat dari materi kita hari ini. Ibu Dewi Hurun Aini dipersilakan. Ya, untuk ini mohon maaf saya pakai mikrofonnya anak saya. Ya. Iya, Bu. Ya. Sebentar. Untuk tilawahnya tadi kan sudah, ya, mungkin ini ya untuk sholawatnya. Baik, Bu. Kita tunggu. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Sedikit air mata, sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam mata dunia. Allahumma dafa'na al-bala wal-bala wal-wala fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-bala wal-bala wal-wala fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Virus COVID-19 segera berakhir dan hilang dari dunia ini. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma dafa'na al-wala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi biladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-wala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi biladina Indonesia. Dan satu lagi pertanyaan untuk Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dalam puasanya, sehat selalu. Amin, amin dan ya Allah. Memanfaatkan kesempatan bersama dengan keluarga untuk bisa betul-betul quality time, ya, berkualitas waktunya, sehingga hidup kita semakin bermakna dan bisa meningkatkan imunitas dan ketahanan tubuh kita. Amin, amin. Ya. Ini ya Ramadan. Yang di rumah bisa nyanyi bareng kalau tahu. Ya. Ilmu datang merenung, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku temu, angkat musibahku. هذا الهلال أمنا الشهر رمضان الكريم فأبشروا يا فهم من مذكر يا عباد الله. Ramadan hadir dengan anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amal
umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra, wa hadha ghamna lillah. السلام ألا بذكر الله يحيى كثيرا، هذا البشر بلاء وللقلوب الشفاء، وهذا وعد الله هي المدة menirang hariku yang terasa semu. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana lil anam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra, wa hadha ghamna lillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kita semua bisa betul-betul survive, dan di hari esok, di hari yang akan datang, kalau semisal Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan bisa bermanfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bala, wabah, dan betul-betul bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Mbak Laziza. Iya, jadi tadi sudah selesai acara kita kali ini, Inspirasi Ramadan. Saya Laziza sebagai moderator hari ini, mohon maaf jika ada gangguan dan juga kesalahan-kesalahan, karena saya newbie, baru pertama kali jadi moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya Bu. Bahagia, ya. Amin. Sampai ketemu di kampus nanti Bu. Kangen banget Bu. Oh ya, amin. Ya.